Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Trianggraini dengan NPM 121202004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 buku Praktikum Audit Sukrisma Agus mengenai kas dan juga setara kas. Untuk perintahnya, yang pertama, mempelajari kuesioner pengendalian internal atau ICQ, kemudian menyiapkan prosedur audit dan memberikan penjelasan untuk setiap prosedur auditnya dengan menggunakan indeks yang tersedia. Kemudian memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan di masing-masing modul. Dan yang terakhir, jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan juga laporan laba rugi. Langsung aja kita ke perintah yang pertama, yaitu mempelajari kuesioner pengendalian internal. Di buku 1 itu sudah ada kuesioner pengendalian internal yang dibuat oleh Lika. Di sini ada 2 kuesioner, yaitu untuk penerimaan kas dan bank dan juga untuk pengeluaran kas dan bank. Untuk yang pertama, ini kuesioner pengendalian internal atas penerimaan kas dan bank. Sebagian besar respon dari PT Subus itu adalah ya. Yang direspon tidak itu hanya poin 3, yaitu apakah penagihan piutang atau orang yang membuka sampel pengiriman uang membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima. PT Subus merespon dengan tidak, sehingga untuk poin A dan B itu dianggap tidak relevan. Kemudian PT Subus juga tidak menyetujui bila tidak digunakan kwitansi ataupun penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan. Nah, perusahaan tidak menggunakan hal itu. Dan yang kelima, PT Subus juga tidak menyetujui bahwa penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya seperti scrap atau salvage prosedurnya itu sama dengan penjualan biasa. Jadi menurut PT Subus itu prosedurnya itu berbeda. Kemudian PT Subus juga tidak menggunakan cek mundur seperti yang di poin 14, sehingga untuk poin yang A hingga B ini dianggap tidak relevan oleh PT Subus. Kemudian PT Subus juga tidak menyetujui pernyataan atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau dalam perjalanan diasuransikan dengan cukup. PT Subus merespon dengan tidak. Kemudian untuk yang terakhir, apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Di sini PT Subus merespon dengan tidak relevan. Jadi berdasarkan respon-respon di atas, yang tidak disetujui atau yang tidak relevan itu hanya sebagian kecil jika. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian pengendalian internal atas penerimaan kas dan bank itu dianggap baik. Kemudian kuesioner yang kedua yaitu pengendalian internal atas pengeluaran kas dan bank. Di sini juga responnya sebagian besar menyetujui. Responnya ya. Yang responnya tidak atau tidak relevan itu di poin 10. Apabila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani cek, dan di sini PT Subus merespon dengan tidak relevan. Kemudian untuk poin nomor 16 bagian rekonsiliasi bank, apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membayar rekonsiliasi? PT Subus merespon dengan tidak. Kemudian, untuk poin nomor 21, apakah secara berkala dilakukan cash out name secara mendadak? PT Subus merespon dengan tidak. Dan juga PT Subus merespon tidak untuk pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cek. Jadi, PT Subus itu tidak melakukan pengisian kembali kas kecil dengan cek. Kemudian atas respon-respon di atas juga sebagian besar responnya itu jawabannya adalah ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa penilaian pengendalian internal atas pengeluaran kas dan bank PT Subus ini dianggap baik. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu prosedur audit, kita bisa pindah
ke Excel. Nah, di sini yang pertama dimulai dari uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas dan bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Di sini sudah dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. Tapi pada bagian ini, pada bagian uji ketaatan, kita hanya meyakinkan keabsahan transaksi dengan memeriksa bukti-buktinya. Kita bisa melakukannya dengan melihat bukti pemasukan dan juga pengeluaran kas dan bank. Untuk bukti pemasukan itu ada di buku 1 halaman 68 hingga 76 dan bukti pengeluaran kas dan bank juga itu ada di halaman 104 hingga 113. Nah, di situ ada pihak yang mengotorisasinya atau pihak yang bertanda tangan, yaitu pihak Sabrina yang membuat bukti dan juga Patricia sebagai pihak yang menyetujui. Dan di sini kita memastikan bahwa yang mengotorisasi itu merupakan pihak yang berkaitan, pihak yang bersangkutan. Nah, di sini seperti yang kita tahu, Sabrina ini adalah sebagai kasir dan Patricia sebagai kepala bagian keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang mengotorisasi itu sudah sesuai dengan job list-nya. Kemudian untuk prosedur audit yang kedua, yaitu yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini juga dilakukan di indeks TOC2, tapi di sini kita bisa lihat lagi bukti-buktinya. Apakah ada stempel atau tidak. Seperti yang kita lihat di buku 1, di halaman yang disebutkan tadi, tidak ada stempel yang menyatakan itu lunas. Tapi kita bisa lihat dari aspek lain, yaitu kelengkapan dari buktinya itu sendiri. Seperti yang kita lihat, buktinya itu lengkap data-datanya seperti tanggal, nomor buktinya, kemudian keterangan transaksinya, sehingga bisa disebutkan bahwa bukti itu bisa meminimalisir pemakaian berulang kali. Kemudian untuk uji kewajaran untuk bagian kas, yaitu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini ada di indeks C. Untuk indeks C di sini terdiri dari kas besar, kas kecil, bank CAB, dan juga bank Lopo. Untuk angka nominal per kliennya ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 15, yaitu bagian neraca saldo. Di situ ada kas besar sebesar 3 juta, kas kecil sebesar 2 juta, bank CAB sebesar 5.849.910 rupiah, bank Lopo sebesar 36.640.414 rupiah, dan totalnya itu sudah sesuai dengan neraca yang diberikan PT Subus pada halaman 13, yaitu 47.490.324 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke prosedur audit yang kedua, yaitu lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini ada di C2, C1 dan C2. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Juga ada di indeks C1 dan C2. Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Dilakukan di indeks C1 dan C2. Kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan apabila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Ini ada di indeks C1. Kemudian yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ini juga ada di indeks C1. Kita langsung saja masuk ke indeks C1.
C1 di sini merupakan berita acara pemeriksaan uang kas, khususnya kas besar ya. Kita bisa lihat infonya di halaman 123 pada buku 1. Di sana disinggung bahwa auditor telah melakukan perhitungan fisik kas pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 hingga 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir. Kemudian di sini sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember. Seperti yang kita tahu bahwa di halaman 124 buku 1, auditor telah mendapatkan buku kas besar dari saudari Olivia. Di situ tertera bahwa saldo kas besar itu sebesar 3 juta. Jadi di sini kita masukkan 3 juta. Kemudian yang kedua, mutasi dari tanggal 1 hingga 5 Januari 2019 untuk jumlah kreditnya itu ada 10 juta, 7.500.000 dan 6.500.000. Totalnya itu 24 juta. Kemudian untuk jumlah kreditnya ada 3 juta, 10 juta, dan 11 juta. Totalnya ada 24 juta. Sehingga mutasinya itu sebesar 0 rupiah karena sama-sama 24 juta. Jadi sisa buku kas pada tanggal 5 Januari itu sebesar 3 juta. Kemudian kita lihat lagi untuk yang keempat dan kelima, pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu 0 rupiah, sehingga didapatkan jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, untuk uang dalam kas yang ada di saudari Sabrina, kita bisa lihat di halaman 123 buku 1, untuk uang kas yang ada di kasir itu nominal 50.000 sebanyak 125 lembar, nominal 20.000 sebanyak 170 lembar, nominal 10.000 sebanyak 101 lembar, nominal 5.000 sebanyak 65 lembar. Sehingga jika ditotal uang kertasnya itu sebanyak 10.985.000. Kemudian untuk uang logamnya, untuk nominal 1.000 itu ada 14 keping dan nominal 500 rupiahnya ada 2 keping. Sehingga jika ditotal uang logamnya itu ada 15.000. Jadi total uang tunainya itu ada 11 juta. Kemudian yang kedua, surat-surat berharga. Kita bisa lihat di halaman 123 juga, itu ada giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia. Dari PT Merdeka sebanyak 10 juta, PT Wahana 1.500.000 dan PT Zeira sebanyak 400, sehingga di total ada 11.900.000. Kemudian untuk lain-lainnya seperti bon yang belum diperhitungkan dan sebagainya itu 0 rupiah. Kemudian kita jumlahkan jumlah uang dalam kasnya itu 11 juta ditambah 11.900.000 hasilnya 22.900.000. Jadi kita peroleh selisih uang kasnya itu kita hitung dari 22.900.000 dikurangi dengan 3 juta. Hasilnya 19.900.000. Ini merupakan kelebihan. Kelebihannya ini tuh diperoleh dari 11.900.000 dari giro langganan yang belum disetor ke bank, kemudian 6 juta yang merupakan milik PT Pelita yang dimana uang tersebut digabung oleh kasir, dan selisih 2 juta yang merupakan uang tagihan dari PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir, sehingga selisih kelebihan 19.900.000-nya ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk nominal kas besar di sini sudah betul 3 juta karena 19.900.000 selisihnya ini bisa dipertanggungjawabkan karena jelas selisihnya itu didapat dari mana saja. Sehingga untuk indeks C di sini untuk kas besar dia tidak ada koreksi, nominal kas besar per auditnya tetap 3 juta. Kemudian kita masuk ke indeks C2 yaitu berita acara pemeriksaan uang kas, khususnya uang kas kecil.
Uh, Pemeriksaannya juga sama pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.30 hingga 17.00. Yang pertama, sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 2 juta. Ini didapat dari buku 1 halaman 22. Kebijakan perusahaan itu menggunakan kas kecilnya itu menggunakan kebijakan sistem dana tetap sebesar 2 juta, sehingga di sini kita masukkan 2 juta. Kemudian mutasi dari tanggal 1 hingga 5 Januari 2019 itu nominalnya 0 rupiah. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 kita bisa memperolehnya itu sebesar 2 juta. Kemudian pemasukan dan pengeluaran yang belum dibutuhkan juga 0 rupiah, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian uang dalam kas, yaitu uang dalam kasir. Uang kertasnya itu kita bisa lihat informasinya di halaman 124 buku 1. Uang kertasnya itu nominal 50.000 sebanyak 12 lembar, nominal 20.000 sebanyak 18 lembar, nominal 10.000 sebanyak 23 lembar, nominal 5.000 sebanyak 65 lembar. Sehingga jika dijumlah, total uang kertasnya itu ada 1.515.000 rupiah. Kemudian untuk uang logamnya, nominal 1.000 ada 13 keping, nominal 500 rupiah ada 4 keping, sehingga jika di total ada 15.000 rupiah. Jadi total uang tunainya itu ada 1.530.000 rupiah. Kemudian untuk surat-surat berharga tidak ada. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu kita bisa lihat di 124 ada peti kas voucher karena kas kecil belum diisi kembali. Itu sebesar 150.000 rupiah. Dan juga ada materai 6.000 sebanyak 20 lembar. Jadi jika di total itu ada 120.000. Sehingga 150.000 ditambah 120.000 itu hasilnya 270.000. Sehingga jika kita jumlah itu uang ke dalam kasnya itu sebesar 1.800.000. Untuk yang poin C, selisih uang kas kita hitung dari 2 juta dikurangi 1,8 juta. Hasilnya ada selisih 200. Ini merupakan kekurangan kas yang 200.000-nya ini ditanggung oleh kasir sesuai kebijakan perusahaan. Nah, karena ada selisih 200.000 dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada kejelasan kurangnya itu dari mana, makanya perlu dilakukan koreksi pada indeks C. Untuk kas kecil di sini ada koreksi di kredit sebesar 200, jurnalnya itu piutang lain-lain di debit sebesar 200.000 dan kas kecil di kredit sebesar 200.000. Sehingga saldo kas kecil per auditnya itu sebesar 1.800.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke prosedur audit yang ketujuh. Periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini indeksnya sudah dilakukan. Kemudian yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap tersebut sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan. Kekurangan tadi 200.000 itu sudah dipertanggungjawabkan atas nama kasirnya. Jadi dianggap sudah dilakukan. Kemudian prosedur yang ke-9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan di dalam kurs yang benar, pertanggung neraca. Ini tidak dilakukan karena kas besar maupun kas kecil itu tidak ada yang di dalam mata uang asing. Kemudian prosedur yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Ini sudah ada di indeks C. Ini daftar koreksinya
Yang pertama untuk kas kecil sebesar 200.000. Kemudian yang ini hanya untuk catatan pemeriksaan dan tidak perlu dikoreksi. Kemudian yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini juga sudah dilakukan di indeks C. Kemudian ke bagian bank, prosedur yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini ada di indeks CC3 dan CC4. Di indeks CC3 ini ada di sini PT Sugus itu mengirimkan konfirmasi bank kepada Bank CAB maupun Bank Lopo. Untuk yang indeks CC3 ini untuk Bank CAB. PT Sugus mengirimkan permohonan konfirmasi sehingga Bank CAB melakukan balasan konfirmasi yang langsung dikirimkan ke KAP Krisanti dan rekan. Di sini bank sudah membuat daftar rekening PT Sugus, yaitu ada rekening koran dan juga sebesar Rp4.091.410 dengan tingkat bunga 9% dan juga deposito dalam rupiah sebesar 1 miliar dengan tingkat bunga 5,5% dan juga deposito dalam mata uang asing yaitu US dollar sebesar 30.000 dengan tingkat bunga 1,4%. Kemudian untuk yang CC4 di sini PT Sugus juga mengirimkan konfirmasi ke Bank Lopo dan juga Bank Lopo sudah mengirimkan balasan yang langsung dikirimkan ke KAP Krisanti dan rekan. Di sini Bank menjelaskan bahwa PT Sugus hanya memiliki satu rekening di Bank Lopo, yaitu rekening koran dengan jumlah Rp5.092.640 dengan tingkat bunga 5%. Kemudian prosedur yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek giro yang sudah beredar, dan setoran dalam perjalanan. Ini sudah dilakukan di indeks C3.1 dan C4.1. Untuk indeks C3.1 ini berisi tentang rekonsiliasi bank untuk Bank CAB. Untuk merekonsiliasi Bank CAB di sini kita bisa lihat informasinya di buku 1 halaman 128 dan juga 129. Yang pertama, saldo menurut rekening koran itu sebesar Rp4.391.410. Dan juga bisa kita lihat di halaman 128 di buku Bank CAB yang dicatat oleh PT Sugus. Di situ ada transaksi sebesar 20 juta atas transaksi setoran tunai dari kas besar dengan bukti bank masuk nomor 009 pada tanggal 28 Desember. Nah, ini nominal sebesar 20 juta ini tidak ada di rekening koran yang ada di bank. Sehingga ini dianggap dapat menambah saldo PT Sugus. Kemudian dikurangi dengan outstanding check. Bisa kita lihat di halaman 128 ada transaksi 11 juta atas pembayaran utang PT Caraka dengan bukti bank keluar nomor 008 pada tanggal 26 Desember. Outstanding check ini ceknya itu belum diuangkan, jadi bank ini belum mengakui 11 juta ini sebagai pengeluaran, jadi harus dikurangi.
saldo yang benar itu didapat dari 4.391.410 rupiah ditambah 20 juta dikurangi 11 juta, sehingga saldo yang benar menurut rekening koran itu sebesar 13.391.410 rupiah. Selanjutnya, saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 rupiah. Untuk koreksi yang pertama, kita bisa lihat di halaman 129 ada transaksi sebesar 10.600.000 pada tanggal 14 Desember atas transaksi KU masuk PT Lestari. Ini tidak dicatat oleh PT Subus pada buku banknya, jadi dianggap sebagai penambah saldo PT Subus. Jadi ditambah, di sini ada koreksi ditambah 10.600.000. Kemudian untuk koreksi yang kedua ada transaksi 156.500 rupiah itu atas jasa giro yang juga belum dicatat oleh PT Subus, dianggap sebagai penambah saldo, sehingga di sini jumlah penambahannya itu ada 10.756.500 rupiah. Kemudian untuk koreksi selanjutnya, pada tanggal 3 Desember, PT Subus melakukan pembayaran utang pada PT Berkat. Tetapi ada perbedaan nominal yang dicatat. PT Subus mencatat 100 juta sekian, tetapi di bank itu tercatat 101 juta sekian. Nah, untuk saldo yang benar itu otomatis yang di rekening koran karena sesuai dengan nominal transfernya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa PT Subus ini kurang catat, kan dia sudah transfer 101.100.000. Nah, tapi dia nyatetnya itu hanya 100.110.000. Jadi ada kurang catat 990.000 rupiah. Jadi di sini dianggap mengurangi saldo PT Subus. Kemudian ada koreksi selanjutnya yaitu transaksi sebesar 2.200.000 atas tolakan clearing. Ini dianggap mengurangi saldo juga, dan juga ada biaya administrasi bank sebesar 25.000 yang mengurangi saldo PT Subus, sehingga jumlah pengurangannya itu 3.215.000. Hingga saldo yang benar itu didapat dari 5.849.910 rupiah ditambah 10.756.500 rupiah dikurangi dengan 3.215.000, hasilnya 13.391.410 rupiah. Sehingga di C3 ini dimasukkan catatan pemeriksaan untuk yang perbedaan tadi. Yang pertama, terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018. Seharusnya itu 101.100.000, tapi dicatat hanya sebesar 100.110.000. Di sini jumlah koreksinya utang usaha PT Berkat didebit sebesar 990.000 dan juga bank CAB dikredit sebesar 990.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Jurnal koreksinya, Bank CAB didebit sebesar 10.600.000 dan piutang usaha PT Lestari dikredit sebesar 10.600.000. Yang ketiga, salah satu bilet giro yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Jurnal koreksinya itu piutang usaha didebit sebesar 2.200.000 dan Bank CAB dikredit sebesar 2.200.000. Kemudian yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Di sini jurnal koreksinya
biaya administrasi bank di debit sebesar 25.000, bank CAB di debit sebesar 131.500, dan pendapatan lain-lain sebesar di kredit sebesar 156.500 rupiah. Sehingga di indeks C ini ada koreksi juga di debit maupun di kredit. Kita bisa lihat lagi di indeks C. Untuk koreksi di debitnya itu didapat dari 10.600 ditambah 131.500, dan juga koreksi di kreditnya itu didapat dari 990.000 ditambah 2.200.000, sehingga kita masukkan di sini bank CAB di debit 10.731.500, kemudian di kreditnya 3.190.000, sehingga per auditnya ini saldonya menjadi 13.391.410 rupiah. Ini didapat dari saldo per klien ditambah dengan saldo koreksi di debitnya dikurangi dengan koreksi di kreditnya. Kemudian untuk rekonsiliasi Bank Loto, kita bisa lihat infonya di halaman 126 dan juga 130. Yang pertama, saldo menurut rekening koran itu sebesar 5.092.640 rupiah. Koreksi yang pertama yaitu atas transaksi sebesar 2 juta atas pembayaran utang pada PT Elang pada tanggal 17 Desember. Ini dianggap menambah kas. Kemudian ada koreksi untuk pengurangan saldo PT Sugus, yaitu atas outstanding check PT Elang yang tadi sudah diterima 2 juta tapi belum diuangkan. Itu berarti mengurangi saldo PT Sugus sebesar 2 juta. Kemudian outstanding check juga, cek yang belum diuangkan atas PT Caraka sebesar 5.500.000, sehingga jumlah pengurangannya itu totalnya 7.500.000. Saldo yang benar didapat dari 5.092.640 rupiah ditambah 2 juta dikurangi 7.500.000. Hasilnya itu minus 407.360 rupiah. Selanjutnya, saldo menurut pembukuan sebesar 36.640.414 rupiah. Ada koreksi yaitu jasa giro sebesar 75.226 rupiah. Ini dia menambah saldo PT Sugus, dan juga ada koreksi atas bukti bank masuk PT Nuansa. Di buku Bank Lopo yang dicatat PT Sugus nominalnya itu 37.500.000, tetapi di rekening koran itu hanya 3.750.000. Jadi PT Sugus ini dia lebih catat. Jadi dianggap mengurangi saldo PT Sugus yang seharusnya. Jadi di sini ada koreksi sebesar selisihnya yaitu 33.750.000 rupiah. Kemudian ada biaya administrasi dan biaya cek atau giro-giro sebesar 23.000, itu didapat dari 18.000 ditambah 5.000, jadi totalnya 23.000. Kemudian ada koreksi juga atas tolakan clearing sebesar 3.350.000, sehingga total pengurangannya itu ada 37.123.000. Jadi saldo yang benar itu 36.640.414 rupiah ditambah 75.226 rupiah dikurangi 37.123.000. Hasilnya 407.360 rupiah.
kita masuk C4 untuk catatan pemeriksaannya. Yang pertama, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Jurnal koreksinya, piutang usaha PT Nuansa didebit sebesar Rp33.750.000 dan Bank Lopo dikredit sebesar Rp33.750.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat biaya administrasi, biaya cek atau giro, dan jasa giro. Jurnal koreksinya yaitu biaya administrasi bank didebit sebesar 23.000, Bank Lopo didebit sebesar Rp52.226, dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar Rp75.226. Koreksi yang ketiga, perusahaan belum mencatat biaya giro yang ditolak. Jurnal koreksinya, piutang usaha PT Lestari didebit sebesar Rp3.350.000 dan juga Bank Lopo dikredit sebesar Rp3.350.000. Yang keempat, melakukan konfirmasi Bank Lopo. Jurnal koreksinya, Bank Lopo didebit sebesar Rp407.360 dan pemeriksaan atau overdraft dikredit sebesar Rp407.360. Sehingga di indeksinya juga terdapat koreksi di debit maupun kredit. Untuk koreksi di bagian debitnya itu didapat dari Rp52.226 ditambah dengan Rp407.360. Dan koreksi di kreditnya itu didapat dari Rp33.750.000 ditambah dengan Rp3.350.000. Jadi di indeksnya dimasukkan untuk Bank Lopo, koreksi di debitnya itu sebesar Rp459.586, di kreditnya Rp37.100.000. Jadi per auditnya ini dimasukkan menjadi 0. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika saldo di bank itu minus, itu akan dibebankan di periode selanjutnya dan akan muncul di akun utang. Kemudian kembali ke prosedur audit yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Kemudian yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Ini tidak dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Kemudian yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Itu tidak dilakukan. Kemudian yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini juga sudah dilakukan. Atas rekening koran yang ada di halaman 129 dan 130, di situ rekeningnya atas nama PT Subus, bukan nama perorangan. Kemudian yang ke-8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini juga sudah dilakukan. Untuk yang ke-9, ini ada di indeks TOC2 dan TOC4. Kita langsung masuk ke TOC2. Di sini kita ambil contoh pertama, yaitu PT Zebra Pratama.
PT Zebra Pratama di sini transaksinya itu pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk 008-12 dengan jumlah transaksi 15 juta rupiah. Untuk kelengkapan dokumen pendukungnya, kita bisa lihat di halaman 76 pada buku 1. Di halaman 76 ada bukti bank masuk atas PT Zebra Pratama. Di sini bisa dianggap bahwa ada dokumen pendukungnya, itu ada buktinya, ada bukti fisiknya. Jadi untuk kolom ini bisa langsung kita checklist. Kemudian untuk kebenaran perhitungan matematisnya juga bisa dilihat bahwa di situ nominalnya juga sudah cocok 15 juta. Jadi bisa kita checklist. Kemudian untuk otorisasinya di bukti sudah ada tanda tangan Saudari Sabrina dan juga Patricia selaku pihak yang membuat dan juga pihak yang menyetujui. Jadi bisa kita checklist juga. Kemudian untuk kebenaran nomor akun kita bisa lihat di halaman 55 buku 1. Nah, di sini ada kode langganan itu 11. Jadi bisa kita checklist dan juga untuk kebenaran postingnya kita juga bisa lihat di halaman 55. Di sini ada transaksi atas bukti bank masuk tanggal 27 Desember yaitu atas pelunasan sebesar 15 juta sehingga bisa dianggap sudah benar dan bisa kita checklist. Begitu juga untuk transaksi-transaksi di bawahnya. Kemudian kita masuk ke TOC 4. Kita ambil juga transaksi yang paling atas yaitu PT Caraka. Yang transaksinya itu terjadi pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor bukti bank keluar 0012-12 sebesar Rp37.500.000. Untuk kelengkapan dokumennya kita bisa lihat di halaman 113 buku 1. Di sana ada bukti pengeluaran bank dan juga lengkap mulai dari nomor, tanggal, nomor akun, dan keterangannya. Jadi bisa kita checklist. Kemudian untuk kebenaran perhitungan matematis, di sana juga terdapat jumlahnya, totalnya itu 37.500.000 sehingga sudah cocok dan bisa kita checklist. Dan untuk otorisasi juga sudah terdapat tanda tangan Saudari Sabrina dan Patricia selaku pihak yang membuat dan menyetujui sehingga bisa kita checklist. Dan kebenaran nomor akun juga sudah tertulis di halaman 113 yaitu nomor akunnya 202-00-3 sehingga bisa kita checklist. Dan kebenaran postingnya kita bisa lihat di halaman 92 buku 1. Di sana untuk tabel yang PT Caraka sudah tertulis pelunasan sebesar 37.500 pada tanggal 28 Desember 2018 sehingga bisa kita checklist juga. Kemudian lanjut prosedur audit yang ke-10. Apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dan surat manajemen juga sudah dilakukan. Kemudian yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner ini juga sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk prosedur audit untuk investasi jangka pendek. Prosedur audit yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, yaitu Indeks D. Untuk Indeks D di sini ada 2 akun yaitu deposito berjangka dan investasi pada saham. Nominal per kliennya juga sama, didapat dari neraca saldo halaman 15 buku 1 yaitu 1.450.000.000 dan investasi pada sahamnya itu sebesar 265 juta
Sehingga total saldo per kliennya itu 1.715.000 rupiah. Kemudian untuk melakukan koreksi pada indeks D ini, informasinya kita bisa lihat di halaman 123 hingga 125. Yang pertama, kita melakukan perhitungan terhadap deposito berjangka. Di halaman 123 diketahui dari buku besar yang diberikan oleh saudari Olivia, deposito berjangka PT Subus yang dalam rupiah itu sebesar 1 miliar yang di Bank CAB. Kemudian ada juga deposito dalam US dollar sebesar 30.000 US dollar. Dan diketahui kurs dolarnya itu sebesar 15.000 rupiah per dolarnya. Sehingga di sini deposito dalam US dollar jika dirupiahkan itu sebesar 450 juta. Jadi total deposito berjangkanya itu 1.450 juta. Sehingga saldonya ini sudah cocok, per kliennya sudah cocok, sehingga tidak perlu ada koreksi lagi. Sehingga saldo per auditnya masih tetap 1.450 juta. Kemudian untuk perhitungan investasi jangka pendeknya, PT Subus memiliki saham pada PT Garam dan juga PT Gudang. Pertama, kita menghitung harga perolehannya terlebih dahulu. Di halaman 113 diketahui bahwa harga perolehan untuk PT Garam itu 200 juta. Tetapi di halaman 125 ada keterangan bahwa berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Jadi menjadi setengahnya gitu. Jadi yang tadinya 200 juta, makanya harga perolehannya menjadi 100 juta. Kemudian harga perolehan PT Gudang 170 juta, sehingga total dari harga perolehannya itu sebesar 270 juta. Kemudian kita menghitung nilai akhir tahunnya. Yang pertama, PT Garam itu kita bisa lihat harganya di halaman 125. Harga saham per tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 per lembarnya. Jadi jika dikalikan dengan 10.000 lembar, hasilnya 102 juta. Kemudian untuk PT Gudang itu harga per sahamnya 8.375 per lembarnya. Jika dikalikan dengan 20.000 lembar, hasilnya itu 167.500.000 rupiah. Jika ditotal, nilai akhir tahunnya itu 269.500.000 rupiah. Dan ada selisih 500.000 rupiah. Koreksi yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama, karena terdapat kesalahan dalam pencatatan penjualan saham PT Garam. Di sini kita lihat harga perolehannya yang kita hitung tadi 270 juta. Tapi saldo per kliennya di sini menerangkan ada 265 juta, sehingga ada selisih 5 juta. Sehingga di sini harus kita koreksi, yaitu investasi atas saham di debit sebesar 5 juta dan penghasilan investasi saham di kredit sebesar 5 juta. Hal ini dikarenakan karena adanya perubahan kepemilikan lembar saham yang tadinya 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Karena itu makanya diadakan koreksi sebesar 5 juta di debit. Kemudian yang kedua, penilaian untuk surat berharga dengan memakai metode dengan berdasarkan harga terendah antara nilai perolehan dan nilai pasar. Oleh karena itu, hasil dari penyisian harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu jurnalnya di debit, rugi penurunan nilai investasi
sebesar 500.000 dan investasi pada saham dikredit sebesar 500.000. 500.000 ini didapat dari selisih harga perolehan dan nilai akhir tahunnya 270 dikurangi 269.500.000. Sehingga di sini ada koreksi juga di kredit sebesar 500.000, sehingga untuk saldo investasi pada saham per auditnya itu sebesar 269.500.000 rupiah. Sehingga saldo investasi jangka pendek per auditnya itu sebesar 1.719.500.000 rupiah. Kita kembali lagi ke prosedur audit investasi jangka pendek. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker pialang. Ini tidak dilakukan karena investasi jangka pendek ini dimiliki oleh PT Subus, bukan oleh pihak broker atau pialang. Kemudian yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini juga tidak dilakukan. Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sudah dilakukan. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini juga sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini juga sudah dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian, untuk perintah yang terakhir yaitu jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Seperti yang kita tahu tadi di indeks C untuk kas dan setara kas terdapat koreksi sehingga saldo per auditnya itu berubah menjadi 18 juta sekian. Dan ini mempengaruhi akun kas dan setara kas di neraca, kertas kerja neraca yang tadinya 47 juta sekian menjadi 18 juta sekian, sehingga nanti nominal kas dan setara kasnya berubah menjadi lebih kecil dan asetnya juga berkurang karena kas dan setara kasnya berkurang. Kemudian untuk yang D, ini juga ada koreksi di bagian investasi pada saham sehingga saldo investasi jangka pendeknya per audit itu sebesar 1.719.500.000 rupiah. Ada koreksi 4.500.000 sehingga ini mempengaruhi kertas kerja neraca. Itu pada akun investasi jangka pendek. Dan keduanya ini baik indeks C dan indeks D tidak mempengaruhi kertas kerja laba rugi, hanya kertas kerja neraca saja. Sekian penjelasan dari modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.